akan membahas atau berdiskusi tentang catcalling. Catcalling itu kan kita sebagai seorang wanita itu merasa terganggu dan merasa hal itu sangat tidak nyaman untuk kita dengar, apalagi dari orang-orang, bukan dari orang-orang, dari lelaki-laki yang kita nggak kenal. Nah, menurut kalian, apakah catcalling itu termasuk dari kebebasan berbicara atau catcalling itu adalah sebuah pelecehan verbal? Menurut kamu gimana, Yas? Kalau menurut aku itu termasuk ke pelecehan verbal, karena kalau misalkan kita berpendapat itu pastinya nggak merugikan orang lain, apalagi kan itu konteksnya ngerasa kayak dilecehin, kayak digoda gitu. Kalau menurut aku, dan menurut aku buat yang kamu bilang itu nggak hanya perempuan, tapi laki-laki juga bisa. Berarti pelecehan verbal itu, jadi catcalling itu bukan hanya ditujukan untuk perempuan, tapi cowok itu bisa dapat catcalling. Gitu. Sepakat semuanya seperti itu? Terus pertanyaan selanjutnya bahwa apakah catcalling itu bagian dari budaya patriarki yang merendahkan perempuan? Itu iya apa enggak? Iya sih. Kenapa Sinta? Ya, soalnya kalau kayak kita merasa nggak nyaman gitu loh kalau kayak gitu. Dan itu kayak budaya yang terus-terusan kayak selalu diulang-ulang terus. Jadi itu mau menormalisasikan hal itu. Sangat pendidikan. Berarti itu catcalling itu hal yang mungkin sudah biasa kita dengar dan itu menjadi budaya yang kurang baik yang ditiru oleh banyak orang. Kalau Eka gimana? Pastinya jelasnya itu budaya patriarki ya, karena cowok-cowok itu kayak catcalling cewek-cewek itu kayak nggak ada bebannya, kayak goda aja gitu. Jadi ya jelasnya itu kayak melecehkan yang di catcallingin sih. Kalau dari kamu, menurut Mbak Ica, apakah ada perubahan kepercayaan diri ketika di catcalling oleh seseorang yang mungkin kita nggak kenal? Kan biasa cantik, itu kan kita nggak enak ya, nggak nyaman. Kalau menurut kamu gimana? Apakah ada perubahan ketika Anda mendengar kalimat-kalimat itu muncul? Bagaimana? Kalau pengalaman aku pribadi, sejauh ini aku tuh ngerasa kepercayaan diriku kurang. Karena kenapa? Biasanya habis di catcalling sama orang asing, itu juga jadi merubah mindset aku, entah karena mereka nama yang salah, atau mungkin karena juga akunya yang mungkin pakaian terlalu terbuka, atau aku pergi sendirian saat malam. Jadi itu aku dapetin catcalling tuh bikin aku merasa kurang percaya diri sih. Tapi itu sejauh ini aku untuk merubah yang menurut aku, karena aku misalkan aku nggak kenapa-napa, memang aku udah berhijab kayak gini tapi aku masih di catcalling, jadi menurut aku tuh juga bukan kesalahan korban, itu kesalahan pelakunya gitu. Berarti orang di catcalling itu jadi bukan karena busana atau bukan karena dia berpenampilan bagaimana, tapi ya emang otaknya aja yang kurang, yang nggak baik gitu ya. Sinta gimana sih? Kalau aku sih ya itu tadi kayak aku kalau mempertanyakan diri aku kenapa itu sih, itu harus yang paling besar sih paling tak rasakan sampai sini. Ngerasa ini nggak, kalau ngerasa pernah perubahan nggak? Abis di catcalling gini, kamu memperbaiki apa gimana? Pasti. Aku selalu pakai jaket karena takut ya nggak nyaman. Ya kalau saya sendiri sih kalau boleh berpendapat ya dapat catcalling itu ngebuat takut kalau ada banyak cowok yang di keramaian gitu. Jadi mending puter balik aja. bener. Cari jalan yang sepi biar nggak dapat catcalling atau memungkinkan hal-hal yang nggak enak itu terjadi. Untuk pertanyaan selanjutnya, kalian kan pernah di catcalling semua nggak ini? Kalau kamu kan belum ya. Kalian cewek-cewek pernah nggak di catcalling? Pernah, sering ya. Pernah langsung negur nggak waktu di catcalling atau lihat kondisi dulu atau bagaimana? Mulai dari kamu. Males negur aku. Males negur. Kenapa? Males negur karena nanti pasti bakalan berlanjut catcallingnya. Kayak misalnya nih, apa sih? Pasti misalnya aku jawab kayak apa sih gitu, pasti si cowoknya itu pasti kayak apa sih mbak, kayak gitu doang gitu, pasti kayak gitu. Jadi kita udah biarin aja, nggak usah didengerin, nggak usah kita pura-pura nggak denger aja. Tapi kayak itu emang annoying sih kalau kayak gitu. Setuju.
setuju sih, tapi ada satu sih kadang ya kayak aku udah mulai risih kan aku udah negur sih, maksudnya gitu. ya sih Kalau misal posisinya kamu sendirian, nggak masalah. nggak masalah. Berani negur di saat itu juga. Berani. Semua berani. Kalau kamu nggak berani, Kayak wah. dia nggak peduli sih, nggak ngapain ditanggepin gitu, malah dia malah jadi gitu kan, itu kan pikiran negatif mereka. Selagi aku merasa aku nggak kayak yang mereka pikirin, ya udah buang-buang waktu aja sih. Kalau aku sangat bodo amat. Berarti nggak peduli ya, bodo amat, apalagi kadang kita tuh nggak kenal ya. Tapi di highlight kalau misalnya mereka sampai yang keterlaluan. Nah, keterlaluan ini sebatas gimana nih? Ada titik apa dulu? Bukan misalkan kayak ada beberapa orang segerombolan gitu, satu dua orang, tapi mereka bener-bener kayak bikin rame, bikin jadi pusat perhatian orang, itu aku bakalan ngomong sih dengan mereka gitu. Langsung speak up di situ juga, itu juga ya. Ini sangat tidak cantik ya, karena terus mungkin pikirannya kotor, akhirnya Dia bisa ngomong kayak gitu ngomong secara kayak spontan. terus ya ini Cantik. Ayo mbak terakhir. Aku lanjutin yang sebenarnya kalau orang bilang itu kesalahan di korban, sebenarnya nggak 100%, karena korban itu nggak tahu apa yang ada di pikiran pelakunya kan. Bahkan apa yang terjadi sama kita itu bisa jadi karena pelaku sebelumnya itu dia menonton sesuatu yang tidak senonoh yang dia dapetin dari mungkin media sosial, dan ketika dia melihat kita tuh yang jadi sasarannya, padahal juga bukan kita korbannya, dan bukan kita yang mancing sahwat mereka gitu. Memang otaknya aja yang dipakai. Jadi targetnya itu bisa siapa aja. Bisa siapa aja, jadi bukan karena memang kita yang 100% salah, jadi memang mereka yang salah. Cinta gimana sih? Setuju nggak sama pendapatnya Mbak Ica? Kalau aku sih setuju banget sih. Eka? Setuju aja, karena ya emang cowok bukan hanya cewek aja kan, karena cewek nge-QQ cowok juga termasuk catcalling kan, karena emang nggak semua orang juga pasti kayak kalau misalnya pikirannya buruk dan niatnya buruk ya pasti ya namanya catcalling. Berarti catcalling itu nggak hanya dilakukan oleh cowok tapi juga cewek. Nah, korbannya catcalling itu juga bukan cewek tapi juga cowok. Artinya ya, banyak orang yang bisa melakukan itu, bahkan anak kecil itu juga bisa. Dan bahkan pelakunya itu bisa dari mereka yang paham agama, yang mungkin bahkan pelakunya dari segi penampilan dia mungkin lebih baik dari korban memang, tapi ternyata dia bisa melakukan kayak gitu. Iya. Dan bahkan di Indonesia itu sekitar 46% korban pada perempuan yang kena catcalling itu mereka yang menutup aurat dan menggunakan hijab sampai Udah syar'i lah ya maksudnya. gitu. Tetap bisa dapat catcalling. Berarti memang mereka aja yang nggak ada tata keramanya sama orang. Buat semuanya, Tuhan itu tidak tidur. Kalian sudah bantu, nanti kalian juga akan dibantu. Jadi